Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh bangun menikmati hari baru, hari anugerah Tuhan, tanggal 31 Agustus 2022. Di bulan yang terakhir ini, di hari yang terakhir di bulan Agustus, mari kita kembali ada dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang bisa mengikuti ibadah Suara Fajar Sion, baik lewat Toa maupun lewat live streaming. Kita siapkan hati, saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu ya Allah Bapa kami yang Maha Kudus. Karena kasih dan anugerah-Mu kami ada di hari baru, hari anugerah Tuhan, tanggal 31 Agustus 2022. Kami bersyukur kami ada dalam keadaan yang baik. Kami boleh menikmati hari baru, tanda kami akan melanjutkan aktivitas kami, kerja kami di ladang dunia di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, mendasari seluruh aktivitas hidup kami rindu ada dalam hadirat. Kami mau mengandalkan Engkau dalam kami memulai kehidupan ini. Dan oleh karena itu inilah kami yang akan beribadah. Sebelum kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Bapa kami mohon ampun untuk salah dan dosa kami. Karena kami sadar sebagai manusia, kami punya kelemahan, kami punya keterbatasan yang bisa membuat kami salah keliru dalam bertutur kata tingkah laku, menyakiti orang-orang di sekitar kami. Oleh karena itu, kami minta belas kasih-Mu, tolong ampuni salah dan dosa kami, biar kami terus menghayati akan kasih anugerah yang Tuhan berikan untuk memampukan kami menjalani hidup ini hanya dalam pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, menjadi lebih baik dari hari kemarin. Oleh karena itu Bapa, inilah kami jemaat-Mu, baik kami yang boleh mengikuti ibadah ini lewat Toa ataupun live streaming di mana saja kami berada. Biar kami terus sepakat di dalam doa Suara Fajar Sion hari ini. Dan kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka bersama pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari surat Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-21. Surat Ibrani pasal 13 ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama mengakukan pengakuan iman Kristen kita menurut pengakuan iman Rasuli. Mari kita sama-sama ucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa kehidupan yang kita jalani ini, kita harus ingat adalah kehidupan di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus. Ketika Allah di dalam Yesus Kristus telah mati, namun bangkit dan naik ke sorga, Allah tidak meninggalkan kita sendiri. Ia memberikan Roh Kudus sebagai penolong bagi kita dalam kita menjalani kehidupan ini. Artinya saudara-saudara, kita bersyukur bahwa lewat firman Tuhan, lewat ibadah-ibadah yang kita jalani, kita menghayati bahwa itu salah satu cara yang gereja lakukan dalam rangka memperlengkapi umat Tuhan untuk boleh memiliki iman yang semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin memahami apa kehendak Allah dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat ini pembacaan kita mengingatkan kita bahwa Allah memperlengkapi umatnya dengan segala yang baik. Artinya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di sepanjang kehidupan kita, kita harus ingat. Itu tidak lahir dari keinginan kita semata. Itu bukan karena kekuatan kita. Tapi kebaikan-kebaikan yang kita bisa kerjakan di sepanjang kehidupan ini, kita harus paham itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Kita diperlengkapi untuk melakukan yang baik, untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga ada perkataan yang baik, ada tingkah laku yang baik, ada pikiran dan perasaan yang baik untuk diri sendiri, untuk orang lain, terlebih untuk karya Allah dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 21 dari pembacaan kita tidak lepas dari ayat 20 dikatakan, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kita masuk di ayat 21 pembacaan kita, kiranya ini mengingatkan kita bahwa kita selalu mengharapkan kiranya Allah memperlengkapi kita. Dan itu kita harus minta, saudara. Kita harus minta dengan doa yang tekun, Tuhan perlengkapi aku dengan hal-hal yang baik. Agar kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita bisa bayangkan ketika kita hanya menjadi orang Kristen, kita rajin beribadah, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita berdoa, tapi kita tidak mengerjakan hal yang baik dalam relasi kita dengan sesama. Yang kita mulai dari dalam rumah tangga kita, tetangga kita, rekan-rekan sekerja, bahkan di mana saja kita berada. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih, penghayatan dari ayat 21 ini dikatakan kiranya Allah yang adalah Gembala Agung itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, memperlengkapi kamu, memperlengkapi saudara dan saya dengan segala yang baik. Untuk apa? Untuk melakukan kehendaknya, bukan kehendak kita. Agar apa? Lewat tugas pekerjaan saudara. Apakah dikerjakan di darat, di laut, sesuai dengan keahlian, sesuai dengan profesi,
sesuai dengan talenta yang Tuhan beri, dikatakan untuk melakukan kehendak Allah dan mengerjakannya di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Mengerjakan ini menunjuk pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Roh Kuduslah mengerjakan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan dikatakan dalam pembacaan kita bahwa bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya apapun yang saudara mau kerjakan, apapun yang saudara mau perbuat, minta hikmat agar Tuhan memberikan hal-hal yang baik. Sehingga kebaikan-kebaikan itu akan nampak dalam tutur kata saudara-saudara. Tingkah laku kita semua. Dan orang melihat Kristus dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu mari kita minta. Biar Roh Kudus memperlengkapi kita. Untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter Kristus. Supaya apapun yang saudara kerjakan. Apakah sebagai pelayan khusus? Apakah sebagai anggota jemaat? Pribadi lepas pribadi, bahkan saudara yang rindu untuk mendengar firman Tuhan sekalipun mungkin saudara sedang belajar. Siapakah itu? Yesus Kristus yang dikatakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Buka hatimu untuk menerima kasih karunia Allah. Karena Yesus yang adalah Gembala yang agung itu, Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dan oleh karena itu kita bersyukur bahwa kehidupan yang kita jalani, kita diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Melalui gerejanya, melalui program-program yang kita jalani. Apakah itu katekisasi, apakah itu penggembalaan. Banyak hal yang kita kerjakan. Yang dilakukan oleh gereja secara lembaga, yaitu Gereja Masih Injili di Minahasa. Tujuannya untuk apa? Supaya saudara dan saya, kita diperlengkapi untuk memperlengkapi. Kita dididik untuk kita kembali mendidik. Sehingga firman Tuhan tidak hanya sampai kepada kita. Tapi bagaimana firman Tuhan yang kita terima, kita pun memperlengkapi orang lain. Sehingga kita saling memperlengkapi dan Roh Kudus akan menjadi penolong saudara dan saya. Dan ingatlah, kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus. Allah Immanuel yang terus bekerja dalam hati kita lewat pekerjaan Roh Kudusnya, maka pekerjaan Allah itulah yang mau kita kerjakan. Untuk apa? Untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat beraktivitas, baik sebagai ibu rumah tangga, pekerjaan di dalam rumah, pekerjaan yang mulia, bersaksi lewat pekerjaan saudara, ataupun pekerjaan di luar rumah, dimanapun saudara berada. Ingatlah, Yesus memperlengkapi kita lewat kuasa Roh Kudus agar kita membawa kemuliaan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.